Tes tes. Oke, let's go. Selamat datang. Nah, apa ini? Halo guys, selamat datang kembali di podcast BCT. Kali ini kita akan ngebahas hal-hal yang sedang ramai dibicarakan di internet. Dan kali ini seperti biasa kita akan mengambil semua referensi kita dari Twitter atau aplikasi X yang selalu ada ribut dan ribut di setiap harinya. Tidak ada peperangan kalau bukan Twitter namanya. Pasti ada peperangan dan peperangan terjadi di Twitter. Oke, kali ini kita menemukan salah satu video yang diupload oleh Radio El Sinta. Gue nemu postingan lebih tepatnya dari Radio El Sinta. Jadi ada video abang-abang ini nih marah-marah guys ke kasir apa nih, kafe kayaknya ya, apa outlet apa ini, kita nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu, makanya kita akan mencari tahu. Kita akan mencari tahu dengan apa? Kita membaca dulu judulnya. Oke, kita baca sama-sama guys ya, karena gue juga belum tahu ini kronologinya seperti apa. Gue cuma searching, baca sekelibatan, langsung deh kita bicarakan deh anjay gitu. Oke, langsung aja guys. Banyak cacicu. Nenek tak dilayani beli roti karena membayar tunai. Seorang pria lakukan protes dan somasi. Sebuah peristiwa terjadi ketika seorang nenek tidak dilayani saat hendak membeli roti di sebuah toko karena hanya membawa uang tunai. Wajar nenek-nenek ke toko roti, wajar. Sekali lagi wajar, nenek pasti kebanyakan bawanya uang tunai atau uang cash. Dan pihak toko tidak dilayani karena neneknya membawa uang tunai. Pihak penjual disebut mewajibkan pembayaran menggunakan sistem digital KRIS sehingga transaksi dengan uang cash ditolak. Kejadian tersebut memicu reaksi seorang pria yang berada di lokasi. Ia menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada masyarakat, khususnya warga lanjut usia yang belum terbiasa dengan transaksi non tunai. Masuk akal. Pria tersebut kemudian menyampaikan protes secara langsung kepada pihak toko dan bahkan menyatakan somasi atas kebijakan yang dianggap merugikan konsumen. Aksi pembelaan itu menarik perhatian pengunjung lain sebagai bentuk empati. Pria tersebut akhirnya membelikan roti yang diinginkan sang nenek agar ia tetap bisa membawa pulang kebutuhannya. Baik juga pria ini. Peristiwa ini pun viral di media sosial dan menuai beragam tanggapan dari warganet. Bagaimana tanggapan Anda? Via TikTok Arlius Zebua. Oke, jadi kronologisnya ada nenek-nenek masuk ke toko ini membeli roti tapi nggak dilayani nih sama si kasirnya atau yang penjual rotinya. Soalnya dia ini tokonya ini tidak bisa melayani dengan uang cash, jadi diwajibkan pakainya kris doang, jadi nggak bisa bayar pakai cash gitu. Sedangkan ini kan nenek-nenek, yang mana nenek-nenek itu adalah orang yang lanjut usia, yang mana orang yang lanjut usia di zaman sekarang menghadapi teknologi yang sangat canggih, terkhusus pembayaran digital. Tentunya belum siap neneknya, tapi toko ini tetap mewajibkan bayarnya pakai pembayaran digital atau kris atau non tunai. Habis itu datanglah seorang laki-laki ini yang mana marah-marah. Kenapa marah-marah? Karena dia empatinya jalan. Kasihan ini nenek-nenek nggak paham pembayaran non tunai, nggak paham pembayaran non digital. Kenapa kok pihak toko tidak ada kebijakan untuk mentoleransi nenek-nenek supaya bolehlah, soalnya ini kan nenek-nenek nggak bawa cash, nggak paham apa itu kris dan lain sebagainya. Dikasihlah kebijakan gitu kan. Bolehlah kalau nenek-nenek orang lanjut usia atau orang-orang biasa, orang perkampungan, orang desa kayak gua aja dan teman-teman gua banyak yang belum paham gitu cara bayar kris, bahkan gitu kan teman-teman kampung atau teman-teman kabupaten lah istilahnya kan.
dimarahlah abang-abang atau pria ini, bahkan mensomasi, katanya mensomasi tokonya karena dinilai tidak berpihak kepada masyarakat katanya kan, karena banyak banget masyarakat awam yang masih belum bisa transaksi menggunakan uang digital. Habis itu akhirnya pria ini memberikan nenek itu roti. Oke, kita lihat videonya guys ya. Iya, itu makanya aku bilang uang cash itu harus kalian terima. Masa harus QRIS? Nenek-nenek itu kan nggak ada QRIS-nya. Gimana? Ya, nggak ada QRIS-nya nenek itu. Udah telepon itu bos kalian dulu, cepat. Ya, manggil bosnya ya. Ini masa uang bayar cash mereka tidak mau? Apa maksudnya? Nenek-nenek itu beli apa? Dia nggak ada QRIS. Gitu kan? Mesti QRIS. Nenek itu nggak dukung saya. Mesti uang apa? QRIS, nggak bisa uang cash. Maksudnya gimana? Iya, itu yang saya bilang. Ini uang Indonesia bukan? Ya benar, ini uang Indonesia bukan katanya. Ya uang Indonesia, masa nggak bisa diterima ya kan? Aneh banget kalau nggak diterima. Jangan bela-bela yang salah dong. Orang kayak ginian. Gini aja, kita ke sana sebentar. Bunga, Aku sekalian beli minum nenek. kaki ini tangan kaki nenek dijatuh sama mama tukang ojek. Jadi ini neneknya ini mau beli apa? Jadi lucu. Waduh, ada ada lagi brandnya. Negara Indonesia harus QRIS. Jadi nenek yang seperti ini nggak ada QRIS-nya gimana? Oke guys, jadi inti pokok masalahnya adalah ada satu toko yang apa namanya tuh, satu brand lah ya, brand roti yang mana mungkin nggak semuanya kali ya, atau udah semuanya outlet roti ini mewajibkan pakai kris. Jadi kalau nggak pakai kris nggak dilayanin gitu, nggak bisa gitu kan. Sebenarnya pro kontra ya si apa kris ini ya kalau menurut gua. Di sisi lain buat para orang yang apa namanya tuh ribet bawa uang cash, orang-orang yang udah melek digital itu pasti terbantu, pasti sangat terbantu dengan adanya kris. Cuman di sisi lain juga, nah ini harus ada apa ya, pertimbangan daripada para apa namanya itu pemangku, anjir kok pemangku dari para penjual, para toko, para perusahaan. Ya harus ada kebijakan di mana nggak semua orang Indonesia itu udah melek pakai digital, pakai apa, transaksi digital. Salah satu contohnya nenek ini, dan kemungkinan besar banyak nenek-nenek, banyak kakek-kakek, bahkan anak-anak muda juga yang masih belum melek transaksi digital loh gitu. Jadi jangan sampai yang tadinya teknologi ini mempermudah, ini malah makin mempersulit gitu kan. Si nenek ini mau beli roti malah nggak bisa. Sebenarnya ini juga siapa namanya tuh, apa nggak turun ya omsetnya ya, maksudnya si penjualnya nih, atau si toko atau si perusahaannya kan. Kemungkinan kalau misalkan wajib pakai kris, yang nggak punya kris gak jadi beli dong gitu kan. Nah itu gue nggak tahu kebijakannya kayak gimana dah, hitung-hitungan. Cuman kalau menurut gue pribadi ya apa namanya tuh, agak apa namanya tuh, agak janggal aja gitu kan kalau misalkan diwajibkan khusus pakai kris, nggak pakai cash. Nah ini gue nggak paham lah gimana kebijakan atau gimana SOP perusahaannya kok bisa gitu kan. Tapi gue dengar juga memang banyak atau beberapa perusahaannya udah memakai sistem seperti itu. Jadi transaksinya itu khusus transaksi digital gitu, pakai kris atau enggak transfer, atau mungkin transfer juga nggak bisa, wajib banget dipakai kris gitu kan. Cash pun nggak bisa. Malah ada sebagian pengalaman teman-teman kerja gua juga yang udah di kota gitu kan, itu ada perusahaannya gitu kan. Jadi apa namanya tuh, wajib nih pakai kris, nggak boleh pakai cash. Jadi orang-orang yang nggak bisa pakai kris tuh, atau yang memang belum melek itu, ditalangin dulu jadinya sama kasirnya. Dan kasirnya ini juga nggak salah sebenarnya guys. Kasir ini memang menjalankan SOP dia. Cuman kalau pas teman gue tuh sempet teman gue kasusnya kayak gini, cuman dia tuh tetap nerima transaksi secara cash, tapi dengan catatan bayarnya tetap pakai kris, tapi ditalangin krisnya sama kasirnya, sama teman gue gitu jadinya.
dan bikin ribet kasir jadinya kan. Makanya ketika kasirnya tegas kayak gini, dia nggak nerima benar-benar transaksi tunai, itu ya nggak bisa disalahin juga kasirnya guys. Tetap kebijakan perusahaan kan, dia kan nggak bisa ngelawan apa namanya itu perusahaan juga gitu guys. Kemudian kita lihat kolom komentar. Oh gini videonya, padahal daripada marah-marah lebih gampang kalau lu aja yang bayarin pakai kris punya lu. Ntar neneknya bayar cash ke lu gitu loh bang. Direkam aja 1,5 menit, bayangkan berapa lama hasilnya dia bikin keributan di situ. Cek. Ya masuk akal juga nih teksnya dari Line ini. Betul juga sih. Coba kita. Lu mending baca caption sampai akhir deh. Itu tuh akhirnya abangnya udah beliin roti buat sini nih. Ya memang nggak baca, keburu kesel nonton video 1 menit. Sebenarnya karena gue harusnya nggak usah marah-marah selama itu. Ya mungkin itu dia kesel, empatinya kena, satu nenek kan, kedua ya kok ada perusahaan ini Indonesia dari kita lihat dari kebijakan lah ya. Oke betul juga ya. Menurut si teks dari Line ini lebih gampang kalau lu bayarin pakai kris. Oke, mungkin lebih gampang itu, cuman ketika kita ngelihat dari segi apa namanya tuh globalnya, anjay global nggak tuh? Dari segi apa namanya tuh jangka panjangnya, kenapa enggak si pihak perusahaannya aja yang memudahkan gitu? Jadi jangan sampai wajib banget nih gitu. Karena kan ada masyarakat Indonesia nih nggak semuanya bisa pakai kris. Toh di sini juga dikasih caption si abangnya beliin dulu, terus dia itu protes gara-gara pihaknya itu tidak pihak perusahaan itu tidak nah kebijakan yang merugikan konsumen dan juga tidak mana sih yang masyarakat itu tidak berpihak kepada masyarakat gitu. Jadi ya namanya juga kita nikmati saja komentar-komentar di Twitter ini, namanya juga Twitter pasti akan ada pro dan kontra, tapi saya suka keributan. Terus lanjut, brand memang perlu punya sistem buat bantu manusia, tapi bukan berarti sistem yang lain dihilangin, apalagi masih banyak yang pakai cash. Ya ini bisa jadi pembelajaran buat Roti-O dan brand lainnya, apalagi yang target marketnya gak cuma Gen Z atau yang punya smartphone. Nah, setuju seperti yang apa gue sampaikan, anjas. Nah, seperti yang gue sepemikiran lah sama gue, jangan sampai brand itu terlalu fokus atau cuman bisa mewajibkan satu pembayaran doang. Toh cash juga sama-sama duit lah, rupiah gitu kan. Terus gue nemu ini nih. Ada yang komen si Blu-ray katanya masih aja ada anggapan menolak cash itu melanggar hukum. Perasaan dulu udah pernah diklarifikasi BI-nya langsung kalau gak ada aturan itu. Yang gak boleh itu menolak rupiah, bukan menolak cash. Betul banget. Masih ada orang beranggapan menolak cash itu melanggar hukum katanya. Bentar. Menolak cash itu melanggar hukum, Nah, masih ada yang beranggapan gitu, bener. Menolak cash itu melanggar hukum, padahal mah yang menolak yang melanggar hukum itu menolak rupiah, bukan menolak cash. Kalau menolak cash mah bukan melanggar hukum. Menolak cash. Kok gue salah? Kok gue bingung? Menolak cash itu melanggar hukum. Ya salah. Yang melanggar hukum itu menolak. Bentar. Ini gue bingung. Sebentar, gue bingung nih. Kok gue jadi bingung, guys? Pokoknya menolak cash sama menolak rupiah itu nggak ada bedanya kalau kata gue. Toh cash juga rupiah gitu kan. Tatar. Kita baca nih masih bulu ini. Kok gue jadi sayangnya nggak ada aturan terus kalau pedagang harus menyediakan metode pembayaran tunai. Deputi Gubernur BI bilang nggak boleh nolak pembayaran tunai, nggak boleh nolak pembayaran tunai. Secara verbal aja, gak ada hukum yang mengikat. Jatuhnya hanya imbauan aja sih, merespon di kursus yang sama tahun lalu. Nggak. Pokoknya intinya
Di sini kan dia bilang anggapan menolak cash itu melanggar hukum. Menolak cash itu melanggar hukum. Menolak cash itu ya benar dong, menolak cash itu melanggar hukum. Soalnya dia bilang tuh, perasaan dulu yang pernah diklarifikasi BI-nya langsung kalau nggak ada aturan itu. Yang nggak boleh itu menolak rupiah. Lah, cash juga kan rupiah ya. Terus ditanya nih di bawah nih. Jadi sebenarnya cash itu rupiah atau bukan? Boleh aja sih dibikin aturan pembeli boleh bayar. Jadi uang cash rupiah bukan, ya rupiah. Gue bingung sendiri di atas pancenengan lemah pisan. Gue baca gue malu sendiri. Berpendidikan tinggi. Ya bingung sumpah. Menolak cash itu melanggar hukum. Dia kan bilang masih ada yang beranggapan menolak cash itu melanggar hukum. Padahal enggak, dia bilang kan yang menolak hukum itu rupiah. Ada yang nanya, jadi cash itu rupiah apa bukan? Iya rupiah. Jadi menolak hukum dong. Ini yang nolak cash nih, melanggar hukum dong. Aduh bingung banget gue. Ya pokoknya gitulah. Berarti bisa jadi melanggar hukum nih kalau menolak cash. Soalnya cash itu kan mata uang rupiah. Sedangkan di peraturan ada bahwasanya kalau menolak cash itu menolak rupiah itu melanggar hukum. Jadi bisa ada tindak pidananya gitu ya. Ya intinya sehat-sehat buat kalian semua. Pokoknya dengan drama ini ya intinya mah tadi seperti yang apa gue pikirkan. Pokoknya si para perusahaan, para brand ini kalau bisa jangan diwajibkan cuman satu pintu pembayaran aja, apalagi pembayaran kris, yang mana tidak semua orang di Indonesia ini udah melek dan udah bisa bayar pakai kris. Ada orang-orang awam, lansia yang masih belum paham, masih belum mengerti menggunakan kris. Jadi mohon untuk lebih bijak lagi para pemangku kebijakan perusahaan dan brand-brand lainnya. Ya mungkin gue mah sampai sini dulu aja kali guys ya. Jadi oke. Mudah-mudahan bisa terhibur dengan adanya pertikaian di sosmed, khususnya di Twitter. Dan kalau misalkan kalian punya pendapat pribadi, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Yang mau diskusi secara terbuka, langsung ditulis di kolom komentar. Apalagi yang nggak setuju sama gue. Itu aja dari gue. Ini episode berapa ya? 11 ya? Ini gimana guys? Penontonnya makin gak ada guys. Tolong ini penontonnya makin gak ada guys. Tapi gak apa-apa. Tapi gimana guys? Gua kan pengen sampai episode 500 ini podcast BCT guys. Tolong, ini penontonnya gak ada. Tapi gak apa-apa. Gua akan tetap lanjut sampai episode 500. Kalau punya nonton tetap bisa 10 orang. Ya. Oke guys, segini dulu dari gua. Udah 18 menit. Bye bye.